Halo semuanya, selamat datang di panduan singkat sistem supervisi Zamzam kita yang baru. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan sama-sama belajar gimana caranya pakai sistem ini supaya proses supervisi kita semua jadi lebih gampang, lebih transparan, dan pastinya terdokumentasi dengan baik. Yuk kita mulai. Nah, sistem ini tuh dirancang khusus untuk kita semua, seluruh staf di Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah. Nggak peduli Anda seorang supervisor atau supervisor, tujuannya satu, mendukung kolaborasi dan pertumbuhan kita bareng-bareng. Jadi, yuk kita pastikan semuanya paham alurnya, biar manfaatnya maksimal. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita mulai dari yang paling dasar, yaitu cara masuk ke sistem. Habis itu, kita akan bedah dua alur utama. Satu untuk supervisi yang tugasnya mengunggah bukti kerja, dan satu lagi untuk supervisor yang membuat penilaian. Terakhir ada bonus sedikit. Kita juga akan lihat cara ngisi jurnal taklim. Baik, mari kita mulai dengan langkah pertama yang wajib diketahui semua orang. Gimana caranya masuk ke sistem dan melihat dashboard pribadi Anda? Anggap aja ini gerbang utamanya ya. Prosesnya gampang banget kok. Pertama, buka browser, terus ketik alamatnya, sim.mbs.zamzam.me. Nanti di halaman depan, cari aja tombol login atau mulai sekarang. Klik itu, terus masukkan email dan password awal Anda, dan terakhir klik masuk. Beres deh, Anda langsung di dalam. Nah, ini informasi super penting buat login pertama kali. Password atau kata sandi standar untuk semua akun adalah password. Semua huruf kecil ya. Demi keamanan, begitu berhasil masuk, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah langsung ganti password ini. Wajib ya. Oke, sekarang kita masuk ke alur kerja pertama. Ini khusus untuk rekan-rekan supervisi. Di sini, kita akan fokus ke cara Anda mencatat dan mengunggah bukti kerja. Ini bagian penting dari proses supervisi. Enaknya, sistem ini fleksibel banget. Buat ke halaman bukti kerja, ada dua cara gampang. Bisa lewat menu utama yang ada di pojok atas, atau tinggal scroll ke bawah di dashboard utama, terus klik ikon bukti kerja. Dua-duanya sama aja, bakal bawa Anda ke halaman yang dituju. Nah, begitu sampai di halaman bukti kerja, Anda bakal lihat ada beberapa filter yang sangat membantu. Anda bisa saring indikator berdasarkan jabatan, kategori, atau bahkan tanggal biar nyarinya lebih cepat. Kalau udah ketemu indikator yang pas, tinggal klik tombol tambah untuk mulai upload bukti. Proses upload buktinya cuma 4 langkah simple. Setelah klik tambah, pertama, isi tanggal sama deskripsi singkat tapi jelas soal kerjaan Anda. Kedua, ada penilaian diri, tinggal centang aja kotaknya kalau Anda ngerasa kerjaan itu udah sesuai SOP. Terakhir, klik simpan, bukti kerja Anda langsung tercatat di sistem. Gampang kan? Oke, alur kerja supervisi udah kita bahas tuntas. Sekarang kita pindah peran ya. Kita lihat dari sisi supervisor. Di bagian ini kita akan lihat gimana caranya meninjau bukti yang sudah diunggah dan menyelesaikan penilaian untuk tim Anda. Sama persis kayak alur supervisi, supervisor juga dikasih dua jalan buat masuk ke halaman penilaian. Bisa lewat menu utama di atas atau cari ikon penilaian langsung di dashboard. Tinggal pilih aja mana yang paling enak menurut Anda. Nah, ini dia fitur andalan yang bakal sangat membantu para supervisor. Impor dari Excel. Biar efisien, Anda tinggal unduh templatenya, isi skor dan catatan, langsung di file Excel itu, simpan, terus unggah lagi ke sistem. Nanti, semua data itu akan otomatis masuk ke formulir penilaian. Wah, ini benar-benar hemat waktu, apalagi kalau indikatornya banyak. Waktu Anda menilai, tiap indikator itu bakal muncul dalam bentuk kartu kayak gini. Isinya lengkap banget. Ada nama indikatornya, ada hasil penilaian diri dari supervisi, sama tentunya kolom buat Anda isi skor dan catatan. Nah, yang paling penting, ada tombol lihat bukti. Tinggal klik itu, Anda bisa langsung cek file atau deskripsi yang diupload sama supervisi. Setelah semua skor dan catatan terisi, rasanya pengen langsung klik selesai kan? Eits, tunggu dulu. Ada satu langkah terakhir yang krusial banget. Ini dia poin yang harus banget diingat. Selama statusnya masih draft, penilaian itu masih bisa Anda edit atau bahkan hapus. Tapi, sekali Anda klik tombol finalisasi, penilaian itu bakal terkunci permanen. Gak bisa diubah, gak bisa dihapus lagi. Jadi pastikan Anda sudah 100% yakin sebelum menekan tombol itu ya. Oke, dua alur utama sistem supervisi sudah kita kuasai. Sekarang, sebagai bonus, kita intip sebentar satu fitur lain yang ada di sistem, yaitu pengisian jurnal taklim. Prosesnya gampang banget.
Cari menu jurnal taklim, pilih minggu yang mau diisi, terus klik harinya. Nanti muncul formulir, tinggal Anda lengkapi aja detailnya. Kalau udah, klik simpan jurnal. Fitur ini tujuannya buat bantu kita semua mendokumentasikan kegiatan taklim jadi lebih rapi dan terstruktur. Setelah kita bahas semua langkah teknis tadi, sebenarnya apa sih inti dari sistem ini? Yuk kita rangkum sebentar. Intinya, sistem ini adalah tentang kemitraan. Buat teman-teman supervisi, ini adalah wadah untuk menunjukkan progres Anda secara proaktif. Buat para supervisor, ini alat untuk memberi feedback yang terukur dan berdasarkan bukti. Dan buat kita semua, ini adalah cara kita membangun proses supervisi yang lebih transparan, objektif, dan efektif. Pada akhirnya, mari kita ingat ya, ini lebih dari sekedar aplikasi. Ini adalah alat untuk mendukung pertumbuhan profesional kita masing-masing dan memperkuat kerjasama di antara kita. Pertanyaan yang bisa kita renungkan bersama adalah, gimana cara kita masing-masing memanfaatkan alat ini untuk ikut membangun pondok pesantren kita jadi lebih baik lagi? Terima kasih.